belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 dari buku BSE, Belajar Bersama Temanmu, Matematika untuk Sekolah Dasar kelas 4 volume 1. Ini kita akan belajar bab 4 sudut anak-anak, ada di halaman 39 sampai dengan 40. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Ibu membahas soal nomor 5, ini ada di halaman 39 anak-anak. Ayo temukan cara mengukur sudut yang lebih besar dari 180 derajat. Bagaimana cara menggunakan busur? Kita cermati di sini sudut A yang ada di sini ini lebih dari 180 derajat. Kalau 180 derajat itu berupa sudut lurus anak-anak atau setengah lingkaran. Jadi cara kita untuk mengukur sudut A ini Ibu beri dua cara. Cara ke satu ini 180 derajat yang diberi bantuan garis putus-putus ini ditambah dengan sudut yang kecil di sini, ini akan menghasilkan sudut A. Dan cara yang kedua, sudut satu lingkaran penuh ini 360 derajat kita kurangi dengan sudut yang ada di sini, nanti juga menghasilkan sudut A. Kita selesaikan cara ke satu dulu anak-anak. Besar sudut A berarti di sini sudah ada 180 yang lurus di sini. Kita tambah. Nih, kita tepatkan di sini anak-anak. Nih. Selanjutnya kita hitung besar sudutnya yang ada di sini. Ini nolnya pakai yang di sini. Nih, ini titiknya, titik pusatnya. Ini 10, 20, 30. 30 derajat anak-anak. Berarti cara kesatunya 180 derajat yang ada di sini nih. Ditambah dengan 30 derajat yang ada di sini. Nih, ditambah 30 derajat. Berarti besar sudut A adalah 210 derajat. Cara kedua yaitu 360 derajat. Sudut di sini nih 360 derajat. Nih, keseluruhannya ini 360 derajat. Kita kurangi dengan sudut yang ada di sini anak-anak. Kita kurangi dengan sudut yang ada di sini. Nanti hasilnya juga sama dengan sudut A. Kita gunakan nih yang dalam nolnya di sini. Selanjutnya sampai di sini, ini besarnya adalah di sini 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Kita gunakan yang ada di sini. Kalau tadi yang 30 itu yang di sini, yang di luar sini. Kalau yang di sini di dalam, mulai nolnya ada di sini. Selanjutnya kita urutkan di sini 150 derajat. Dikurang 150 derajat, hasilnya sama dengan 210 derajat. Jadi ada dua cara. Boleh 180 ini ditambah 30, bisa juga 360 kita kurangi dengan 150. Hasilnya sama anak-anak. Besar sudut A 210 derajat. Sekarang kita ukur sudut B anak-anak. Ini juga dua cara. Di sini sudah ada ini besar sudut B yang besar ini anak-anak, dan di sini sudah diberi garis bantuan garis putus-putus. Sudut setengah lingkaran atau sudut lurusnya 180 derajat. Kita tinggal menambah yang ada di sini anak-anak. Nih, kita ukur tepat. Nih, kita tepatkan anak-anak. Selanjutnya kita cermati, jangan lupa anak-anak, titik pusat pada busur lingkaran tepat di titik sudut di sini. Nih, sini 180 derajat, ini tadi 180 derajat. Cara ke satu ditambah dengan sudut yang ada di sini, tambahannya di sini. Ini nolnya kita gunakan yang luar. Selanjutnya di sini nih 90, 100, 110, 120 anak-anak. Ini yang di luar menunjukkan angka 120. Berarti besar sudut B di sini 180 derajat ditambah dengan 120 derajat sama dengan 300 derajat. Kalau cara kedua, nih kita gunakan di sini nolnya kita gunakan yang bagian dalam di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ini
Satu lingkaran penuh 360 derajat kita kurangi dengan 60 anak-anak. Ini di sini nih 60 dikurangi dengan 60 derajat. Ini sama dengan 300 derajat. Baik cara ke-1 maupun cara kedua, besar sudut B sama, yaitu 300 derajat. Dengan menggunakan busur 360 derajat, kamu bisa mengukur suatu sudut dalam satu langkah. Kalau anak-anak memiliki busur 360 derajat, mudah saja, nanti bisa satu langkah selesai. Besar sudut B di sini nih anak-anak. Besar sudut B, ini garis nolnya ada di sini. Selanjutnya kita ukur langsung dengan busur 360 derajat, hasilnya di sini 300 derajat. Besar sudut B adalah 300 derajat. Soal ke-6 anak-anak, gambar di samping menunjukkan dua garis berpotongan. Di sini ada dua garis berpotongan anak-anak. Ini garis ke-1, garis kedua berpotongan. Kita cermati, di sini ada sudut A, di sini ada sudut B, dan juga ada sudut C. Soal ke-1, sudut A besarnya 60 derajat. Sudut A di sini, ini besarnya adalah 60 derajat. Berapa besar sudut B? Berapa besar sudut B di sini? Tanpa menghitung dengan busur, bisa kita cermati bahwa sudut A ditambah dengan sudut B ini besarnya adalah 180 derajat karena merupakan sudut lurus atau setengah lingkaran. Ini besar, Ibu tulis di sini sudut A ditambah dengan sudut B, ini besarnya adalah 180 derajat karena berpelurus anak-anak. Ibu beri tambahan penjelasan dalam kotak ini. Sudut lurus atau setengah lingkaran besarnya 180 derajat. Jadi sudut A ditambah dengan sudut B sama dengan 180 derajat. Berapa besar sudut B? Berarti besar sudut B ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan besar sudut A, yaitu 60 derajat, sama dengan 120 derajat. Nih. Sekarang soal kedua, bandingkan besar sudut A dan C. Nih kita bandingkan. Di sini sudut A tadi 60 derajat. Kita cermati sudut C yang ada di sini. Ini sudut C ditambah dengan sudut B, ini besarnya juga sama, 180 derajat anak-anak. Ibu tulis di sini sudut C ditambah dengan sudut B, ini sama dengan 180 derajat. Kita cermati. Sudut A ditambah sudut B 180 derajat. Sudut C ditambah sudut B juga 180 derajat. Berarti sudut A di sini ini sama dengan sudut C anak-anak, sama. Berarti besar sudut C di sini sama dengan 180 derajat, kita kurangi dengan besar sudut B. Besar sudut B tadi 120 derajat anak-anak. Ini besarnya sama dengan 60 derajat. Jadi sudut A tadi 60 derajat, sudut C juga 60 derajat. Bandingkan besar sudut A dan C. Berarti jawabannya besar sudut A ini sama dengan sudut C. Besarnya sama anak-anak. Jadi kita cermati sekalian, kita jadikan kunci bahwa dua sudut yang bertolak belakang seperti ini besarnya sama. Sudut A 60 derajat, sudut C juga 60 derajat. Lanjut ke materi cara menggambar sudut anak-anak. Ayo kita menggambar sudut 50 derajat. Ini langkah ke-1, gambarlah garis lurus dari suatu titik yang akan menjadi titik sudut. Di sini titik sudut, ini kita tentukan, kita membuat garis lurus. Langkah kedua, tempatkan pusat busur derajat di atas titik sudut. Di sini tepat anak-anak, titik pusat busur derajatnya tepat di titik sudut. Tempatkan garis 0 derajat tepat pada salah satu kaki sudut. Di sini anak-anak,
Ini 0 derajatnya harus lurus dengan kaki sudut yang sudah kita buat. Selanjutnya langkah ketiga, beri tanda titik yang menunjukkan 50 derajat. Di sini ini nolnya tadi yang skala dalam, berarti di sini 50 derajatnya ada di sini, kita beri tanda titik. Langkah keempat, gambarlah garis menghubungkan tanda yang kamu buat ke titik sudut untuk membuat kaki sudut yang lain. Tadi sudah ada titik di sini, kita buat garis, maka sudah terbentuk sudut yang besarnya 50 derajat. Soal ke-8 anak-anak, ayo kita menggambar sudut 210 derajat dengan berbagai cara. Di sini sudut A ini besarnya 210 derajat anak-anak. Bagaimana cara kita menggambarnya? Bisakah kita memanfaatkan cara untuk mengukur sudut yang lebih dari 180 derajat? Caranya, cara ke-1 tadi anak-anak, ini 210 derajat. Ini sama dengan 180 derajat ditambah, misalkan saja tambahannya yang ada di sini ini 180 derajat ditambah dengan n derajat, misalkan saja n derajat. Ini berarti kalau mencari n derajat ini sama dengan 210 derajat dikurang dengan 180 derajat yang sudah ada anak-anak. Ini yang sudah ada ini sama dengan 30 derajat anak-anak ini. Jadi kita menambahkan di sini 30 derajat. Berarti kita membuat garis lurus, selanjutnya membuat garis bantuan, garis putus-putus, ditambah lagi di sini n derajatnya di sini 30 derajat. Ibu beri di sini 30 derajat. Ini n derajatnya sama dengan 30 derajat. Atau yang kedua di sini, jika kita berpikir tentang sudut searah jarum jam. Searah jarum jam di sini anak-anak. Ini bisa juga berarti kita menggunakan cara yang kedua anak-anak. 210 derajat. Ini bisa kita gunakan sudut satu putaran penuh 360 derajat di sini nih. 360 derajat. Nih kita kurangi dengan di sini misalkan saja dengan ibu dinamakan dinamakan x derajat di sini, dikurangi dengan x derajat misalkan saja. Untuk menentukan x derajat ini sama dengan 360 derajat, kita kurangi dengan 210 derajat anak-anak. Ini hasilnya 360 dikurangi 210 sama dengan 150 derajat. Jadi kita membuat garis yang ada di sini, selanjutnya kita membuat sudut 150 derajat di sini. Ini di sini, maka selanjutnya kita titik di sini, terbentuk sudut yang besarnya 210 derajat. Lanjut ke soal latihan. Ayo gambar sudut dengan ukuran 35 derajat, 125 derajat dan 280 derajat. Baik, kita akan membuat sudut yang besarnya 35 derajat anak-anak. Langkah ke-1 kita buat dulu garis lurus di sini, kita tentukan titik sudutnya ada di sini. Selanjutnya kita dengan menggunakan busur derajat, ini jangan lupa diimpitkan titik pusatnya. Di sini titik pusat pada busur derajat ini dengan garis yang sudah kita buat tepat di titik sudutnya di sini. Selanjutnya kita setelah selesai anak-anak, ini setelah tepat di sini kita membuat sudut 35 derajat ini. Ini nolnya ada di sini. Kita gunakan nol yang ada di sini. Ini kita cari 35 derajat. 10, 20, 30. Di sini 40. Tepat di tengah-tengah antara 30 dan 40, ini 35 derajat anak-anak. Di sini. Ini. Langkah selanjutnya, ini titiknya ibu ulangi anak-anak. Di sini langkah selanjutnya kita buat garis di sini. Kita buat garis di titik pusat di sini tadi, di titik sudut yang tepat melalui titik di 35 derajat.
Ini selanjutnya kita pindahkan. Di sini sudah terbentuk sudut yang besarnya di sini. Ini besarnya 35 derajat. Selanjutnya kita membuat sudut yang besarnya 125 derajat. Langkah ke-1 kita buat garis lurus dulu. Misalkan ibu membuat titik sudutnya ada di sini, boleh anak-anak, ini di sini. Selanjutnya kita gunakan busur derajat. Di sini anak-anak. Ini tepat di titik sudut di sini. Ini kita buat di sini. Harus tepat anak-anak. Ini. Selanjutnya ini sudah kita cari sudut nolnya ada di sini anak-anak. Ini nolnya ada di sini. Kita cari sudut yang besarnya 125 derajat. Tepat di antara 120 dan 130. Titiknya ada di sini. Ini. Kalau 35 derajat itu sudut lancip anak-anak. Kalau 125 derajat itu di sini nih. Ini merupakan nanti membentuk sudut tumpul anak-anak. Ini kalau sudah kita buat garisnya di sini. Ini maka akan terbentuk sudut. Kita pindahkan. Maka akan terbentuk sudut tumpul yang besarnya 125 derajat di sini. Sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Selanjutnya kita membuat sudut yang besarnya 280 derajat anak-anak. Langkah ke-1 kita buat garis lurus dulu. Ibu tentukan titik sudutnya ada di sini. Ibu menggunakan cara kedua yaitu yang searah jarum jam anak-anak. Jadi 360 derajat dikurang. Nih, caranya berarti 280 derajat. Ini kita buat tambahan pengurangnya di sini anak-anak. Ini sama dengan 360 derajat dikurang dengan N derajat. Di sini berarti untuk mencari N derajat sama dengan 360 derajat dikurang dengan 280 derajat sama dengan 80 derajat. Kita buat dari sini ke sini 80 derajat anak-anak. Ini menggunakan busur derajat kita gunakan. Nih. Sini tepat kita impitkan di sini. Kita cermati anak-anak. Ini 0 derajatnya di sini. Ini tepat ada di sini. Selanjutnya kita cari 80 anak-anak. Ke sini 80. Ini di sini 80 derajat. Ini. Selanjutnya kita buat garisnya dari titik pusat tadi ke 80 derajat. Di sini. Nih. Kita pindahkan penggarisnya. Ini sudah 80 derajat yang di sini. Berarti sudut yang terbentuk sudut yang besar, sudut yang kecil tadi 80 derajat, sudut yang besar di sini ini sudah terbentuk sudut 280 derajat. Kalau 80 derajat ditambah dengan 280 derajat hasilnya sudah 360 derajat, satu lingkaran penuh. Nanti anak-anak bisa berlatih sendiri. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.